Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masuk pada semester kedua atau semester genap. Pada materi pertama yaitu kita akan membahas tentang Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-32 dan Quran surah An-Nur, surah ke-24 ayat kedua serta hadis terkait tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Namun pada kesempatan ini kita akan fokus pada pembahasan Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-32. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama yaitu membaca Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-32, memahami hukum tajwidnya, memahami makna, menganalisis perkata, memahami asbabul nuzulnya. Baiklah, kita akan mulai dengan membaca terlebih dahulu Quran Al-Isra ayat surah ke-17 ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sekarang kita akan melihat hukum tajwidnya. Di sini ada lafal wala. Wala itu hukum tajwidnya mad tabi'i karena di sana kita melihat ada huruf lam. Situ kan ada lam alif, ada huruf lam berharokat fathah diikuti oleh alif. Selanjutnya ada taqrabu tak. Nah, itu adalah qalqalah sugro karena huruf kaf berharokat sukun ya. Selanjutnya ada mad jaiz munfasil. Allazi zina inna. Itu di sana ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafal berbeda. Zina bertemu dengan hamzah, di situ maksudnya alif ya. Alif itu pada lafal yang berbeda. Zina inna kan. Selanjutnya kita pada ya inna itu hukumnya gunnah karena huruf nun bersyahda atau nun bertasydid. Inna. Selanjutnya pada mad wajib muntasil. Mad wajib muntasil itu ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu lafal. Kalau tadi mad jaiz munfasil itu berbeda lafalnya, ini pada satu lafal. Wasa'a. Pada yang terakhir adalah mad iwad karena ada fathah tanwin terletak pada wakaf atau pada bagian terakhir mad iwad. Ada tanwin itu fathah tanwin dapat dilihat di bagian ujungnya. Sabila ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan mengartikan perkata Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-32. Wala taqrabu, dan janganlah kalian dekati zina. Innahu, sungguh zina, kana adalah fahisyah, perbuatan keji, wasa'a, dan sangat buruk, sabila, jalan. Kita ulangi lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kita lanjutkan dengan isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat ke-32. Berikut ini isi kandungan surah Al-Isra yang disarikan sejumlah tafsir, yakni tafsir Al-Quranil Azim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Syed Wabah Al-Juhaili, tafsir fi Zilalil Quran karya Syed Qutb, dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Surah Al-Isra ayat ke-32 melarang mendekati zina. Bukan hanya melarang zina, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana untuk mendekati zina juga tegas dilarang.
Selanjutnya, Islam adalah agama yang sangat memahami manusia, sehingga ia mengutamakan tindakan preventif atau pencegahan untuk menutup kerusakan. Melarang mendekati zina adalah contoh suatu tindakan pencegahan atau preventif agar manusia tidak terjerumus ke perzinahan. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Masih tentang isi kandungannya, berikut intisarinya. Quran Surah Al-Isra ayat ke-32. Dalam Quran Surah Al-Isra ini melarang zina dengan larangan yang sangat keras. Jika banyak hal haram dilarang, zina bukan hanya dilarang namun juga dilarang mendekati. Jadi sebelum berzina, mendekatinya saja sudah tidak boleh, sudah dilarang. Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan, Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinahan. Jadi hal-hal yang membuat seseorang mengarah pada perbuatan zina juga sangatlah dilarang, sudah dilarang oleh Allah. Selanjutnya, jangan dekati zina, artinya segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan. Hendaklah dijauhi. Ini yang ditulis oleh Buya Hamka dalam tafsirnya yaitu tafsir Al-Azhar. Selanjutnya, zina adalah perbuatan keji dan sangat buruk. Syekh Wahbah Al-Juhaili menjelaskan fahisyah adalah perbuatan yang sangat keji, sedangkan sa'asabila adalah jalan yang sangat buruk karena ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Selanjutnya, Syekh Dr. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menyebutkan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina dan semua perantara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan tersebut. Demikian itu karena zina merupakan perbuatan kotor dan sangat jelek pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan kata fahisya yang berarti perbuatan yang sangat keji. Perbuatan zina bertentangan dengan akal sehat. Fitrah yang selamat akan berusaha menghindar darinya. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat kaum mukminin di antara mereka menjaga kemaluan dan tidak melakukan zina. Adapun asbabul nuzul Quran Surah Al-Isra ayat ke-32 ini diceritakan Imam Ahmad menyatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Zarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dari Abu Umamah bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardik seraya berkata, "Diam kamu, diam kamu." Rasulullah bersabda, Dekatkanlah ia kepadaku." Pemuda itu mendekati Rasulullah SAW dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah." Pemuda itu duduk dan Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kamu suka berbuat zina dilakukan terhadap ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda, "Orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu." Rasulullah bersabda menguatkan,
Orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menguatkan, orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ayahmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tidak suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayah mereka. Rasulullah bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ibu mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya, serta peliharalah farjinya. Maka sejak itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini Anda bisa mengamati. Inilah contoh pergaulan bebas. Nah, di gambar yang pertama dapat Anda amati. Gambar kedua itu adalah salah satu dampaknya. Salah satu contoh dampak dari pergaulan bebas. Berikut ini Anda bisa mengamati dan bisa memberikan komentar tentang contoh perilaku yang ada di dalam gambar. Selanjutnya, ini adalah tindakan-tindakan yang harus dihindari ketika kalian tidak ingin terlibat pada pergaulan bebas. Perjalanan kalian masih panjang, tetap istiqomah jaga iman, karena cita-cita luhur kalian terbentang luas untuk diwujudkan. Membahagiakan kedua orang tua, itu haruslah yang utama. Nah, selanjutnya, tugas dari ibu adalah kalian silahkan memberi jawaban di kolom komentar, mengapa Islam melarang pacaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.